Hamdatul Syahra dengan NIM A1S1E1230029, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, konsep dasar pendidikan dalam keluarga, meliputi A. Pengertian, B. Tujuan, C. Fungsi, D. Tanggung jawab anggota keluarga, dan E. Pola asuh. Yang kedua, konsep dasar pendidikan dalam keluarga meliputi A. Kewajiban dan hak anggota keluarga, B. Komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia meliputi A. Pengertian sehat dan bahagia, B. Keluarga dan bahagia, dan C. Mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Yang keempat, jenis karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter meliputi internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman, tata krama, minus skolastis, mendengarkan, dan empati. Yang keenam, sikap keluarga menghadapi globalisasi meliputi pendidikan dalam keluarga, menyaring budaya asing dengan panduan nilai dan norma dan tradisi, nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta pengembangan usaha yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Yang kedua, menurut Coleman dan Cressey, Muaz dan kawan-kawan 2010-205, keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Yang ketiga, menurut Departemen Kesehatan 2020, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. B. Tujuan keluarga. Yang pertama, unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Yang keempat, pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. C. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut WHO yaitu yang pertama, fungsi biologis, yaitu upaya bereproduksi, pemeliharaan, dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesehatan, dan rekreasi. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan, sumber penghasilan yang menentukan alokasi sumber yang diperlukan, menjamin keamanan finansial. Yang ketiga, fungsi psikologis, yaitu menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan melindungi psikologi secara optimal. Yang keempat, fungsi edukasi, yaitu mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, fungsi sosiokultur, yaitu melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan tradisi atau adat. D. Tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus. Yang kedua, Nizam 2005, yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. E. Pola asuh. Pola asuh menurut Harlock Subasono 2014
98, yaitu yang pertama, pola asuh otoriter, ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya, yaitu orang tua. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Yang kedua, pola asuh demokratis, ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada orang tua. Yang ketiga, pola asuh permisif, ditandai dengan cara orang tua mendidik anak cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Materi kedua, konsep dasar. Dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Yang pertama, kewajiban dan hak suami. Kewajiban suami. Yang pertama, pemimpin keluarga. Kedua, mencari dan memberi nafkah. Ketiga, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. Keempat, mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan bertanggung jawab. Kelima, menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga. Keenam, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Ketujuh, menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Hak suami. Yang pertama, ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Kedua, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Keempat, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Kedua, kewajiban dan hak ibu atau istri. Kewajiban ibu atau istri yang pertama, patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila. Kedua, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Keempat, merawat, mendidik, dan melatih anak-anak. Kelima, memelihara, menjaga kehormatan keluarga. Keenam, menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Hak ibu atau istri yang pertama, mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. Kedua, mendapatkan pendidikan atau bimbingan. Ketiga, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketentraman. Keempat, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Kelima, dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Ketiga, kewajiban dan hak anak. Kewajiban anak yang pertama, menaati dan menghormati kedua orang tuanya. Kedua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga. Ketiga, bersikap yang berdasar kasih dan sayang. Keempat, bakti kepada kedua orang tua. Hak anak yang pertama, mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. Kedua, nama dan citra yang baik. Ketiga, rasa aman. Keempat, kasih sayang. Kelima, pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik. Keenam, terpenuhinya kebutuhan. B. Komunikasi dalam keluarga. 3 kata kunci dalam komunikasi. Yang pertama, sender, komunikator. 2, message, pesan. 3, desender, komunikan. Manfaat komunikasi bagi keluarga. Yang pertama, dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga. Kedua, menghindarkan dari salah sangka dan konflik. Ketiga, membawa keuntungan fisik maupun psikis. Dan keempat, hubungan kekeluargaan menjadi erat. Materi ketiga, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. A. Pengertian sehat dan bahagia. Pengertian sehat. Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. Pengertian bahagia. Bahagia adalah sebuah kondisi emosional yang dicirikan oleh perasaan senang, puas, dan berkepuasan dalam hidup. Ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti hubungan yang baik, pencapaian pribadi, atau kesejahteraan secara umum. B. Keluarga dan bahagia. Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Jadi keluarga adalah sekelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau sanak saudara lainnya yang dihubungkan oleh ikatan darah atau perkawinan dan saling berinteraksi satu sama lain. C. Mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Yang pertama, tetapkan komitmen jujur sejak menikah.
Kedua, jangan menutupi sesuatu atau bersikap terbuka. Ketiga, buang jauh keinginan untuk berbohong. Keempat, berikan cinta dan kasih sayang secara tulus. Kelima, berikan pelayanan menyenangkan terbaik. Keenam, berikan kata-kata sopan dan lembut. Ketujuh, jangan pelit mengekspresikan rasa sayang. Kelapan, 4 pilar kebahagiaan keluarga. Kesembilan, biasakan berpikir positif. 10, tumbuhkan rasa saling percaya. 11, ciptakan suasana saling menghargai. Materi keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. A. Jenis-jenis keluarga. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Secara teoritis, keluarga dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah atau terikat oleh ikatan perkawinan, saling berinteraksi, serta memiliki perannya masing-masing. Pembagian tipe keluarga menurut Anderson Carter. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Kedua, keluarga besar. Keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, nenek, kakek, keponakan, paman, bibi, dan sebagainya. Ketiga, keluarga berantai. Keluarga yang terdiri atas wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti. Keempat, keluarga duda atau janda. Keluarga ini terjadi karena adanya perceraian atau kematian. Kelima, keluarga kabitas, dua orang yang menjadi satu tanpa pernikahan tetapi membentuk satu keluarga. B. Karakteristik keluarga. A. Terdiri atas dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. B. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. C. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran. C. Jenis-jenis anggota keluarga. Yang pertama berdasarkan cakupan, yang kedua berdasarkan jenis perkawinan, dan yang ketiga berdasarkan jenis anggota. D. Karakteristik anggota keluarga. Menurut Fatimah 2020, karakteristik keluarga adalah sebagai tempat yang paling inti atau dasar untuk semua individu dalam memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan. Materi kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. A. Karakter internalisasi. Internalisasi sebagai proses penanaman nilai ke dalam jiwa seseorang sehingga nilai tersebut tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari, menyatu dalam pribadi. Di dalam keluarga, orang tua dapat memberikan contoh perilaku yang kelak akan ditiru oleh anak dengan melibatkan diri secara aktif dalam membentuk karakter internalisasi pada anak sejak dini. B. Karakter keteladanan. Keteladanan adalah mendidik anak dengan cara memberikan contoh yang baik agar dijadikan panutan, baik dalam perkataan, bersikap, dan dalam semua hal yang mengandung kebaikan. Para orang tua dapat memberi contoh atau teladan bagaimana cara berbicara, bersikap, beribadah, dan sebagainya. Maka anak dapat melihat, menyaksikan, dan meyakini cara sebenarnya sehingga dapat melaksanakannya dengan lebih baik dan lebih mudah. C. Karakter pembiasaan. Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Orang tua mendidik perilaku anak di usia dini akan tercermin bagaimana anak memperlakukan orang tua di masa tuanya dan merespon masyarakat di saat mereka menjadi remaja sampai dewasa. D. Karakter bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberikan kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Keluarga harus mendampingi dan mengarahkan anak-anak pada saat bermain supaya anak merasa terlindungi serta nyaman. E. Karakter cerita. Cerita merupakan kata benda yang menunjuk pada sesuatu yang diungkapkan dalam aktivitas bercerita. Pembiasaan bercerita dalam keluarga, baik bercerita langsung dengan cerita hasil karya sendiri ataupun bercerita menggunakan buku, semuanya merupakan hal yang mendukung tumbuhnya literasi dalam keluarga. F. Karakter nasihat. Nasihat yang berpengaruh
membuka jalannya ke dalam jiwa seseorang secara langsung melalui perasaan. Setiap manusia atau anak selalu membutuhkan nasihat, sebab dalam jiwa terdapat pembawaan yang biasanya tidak tetap. Kedua orang tua harus memahami bahwa memilih waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak memberi pengaruh yang signifikan terhadap hasil nasihatnya. G. Karakter penghargaan. Penghargaan adalah suatu yang diberikan atau diterima sebagai imbalan untuk pelayanan. Contoh, seorang anak yang sudah mampu rajin sholat 5 waktu. Misalnya, kedua orang tua memberikan ungkapan rasa senangnya dengan pujian atau membelikan hadiah 1 setel sarung. Tentunya tindakan ini akan membangkitkan semangat anak dalam terus menegakkan sholat 5 waktu. H. Karakter hukuman. Hukuman adalah memberikan penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya untuk menuju ke arah perbaikan. Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan oleh orang tua untuk mengajarkan anak-anak tentang batasan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari perilaku mereka. I. Karakter tata krama. Tata krama adalah ilmu yang berkaitan dengan cara manusia memperlakukan sesama manusia dan menjalani hidup yang baik. Orang tua sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak, terutama dalam menerapkan sikap tata krama atau sopan santun anak. Namun, banyak orang tua yang melupakan hal tersebut, sehingga banyak anak saat ini yang tidak memiliki tata krama atau sopan santun. Saat ini perilaku anak lebih cenderung kehilangan etika dan sopan santun terhadap kedua orang tuanya. J. Karakter minus skolastis. Minus skolastik dalam konteks keluarga merujuk pada kurangnya perhatian, dukungan, atau komitmen terhadap pendidikan formal dan pembelajaran anak di lingkungan keluarga. Misal, melatih anak untuk membaca sebelum prasekolah dengan memberikan bacaan-bacaan bergambar warna-warni yang sederhana. Di samping itu, seni harus kita ajarkan sejak dini pada anak untuk merangsang kepekaan rasa sehingga anak menjadi tidak egois. K. Karakter mendengarkan merupakan proses aktif dalam memahami makna dari pesan yang disampaikan oleh orang lain. Mendengarkan bukan sekedar proses fisik mengambil suara, tetapi juga merupakan kemampuan untuk memahami, merespon, dan memberikan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. L. Karakter empati. Empati didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayangkan dan untuk berbagi perasaan orang lain. Istilah ini sering digunakan dalam arti yang cukup luas. Kadang-kadang untuk menyebut sikap tersebut, kesabaran, keterbukaan, atau perilaku mendengarkan dalam membangun empati pada remaja. Keluarga memiliki peran penting dalam mengajarkan dan menumbuhkan kembangkan kepedulian anak terhadap orang lain. Strategi untuk memperkuat karakter di keluarga. Yang pertama, contoh perilaku positif. Individu di keluarga dapat memberikan contoh perilaku positif untuk ditiru oleh anggota keluarga lainnya, seperti kerja keras, kerjasama, dan kedermawan. Yang kedua, keterlibatan aktif. Aktivitas keluarga seperti makan malam bersama, berolahraga, dan menghadiri acara sosial bersama dapat memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Mendorong komunikasi terbuka di keluarga, di mana setiap anggota merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, masalah, dan kebutuhan mereka. Yang keempat, pendidikan nilai. Melalui cerita, diskusi, dan kegiatan edukasi lainnya, keluarga dapat secara aktif mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan empati kepada anggota keluarga muda. Yang kelima, menjadi contoh. Anggota keluarga yang lebih tua harus menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga yang muda dengan mempraktekkan nilai-nilai yang diinginkan. Materi ke-6, sikap keluarga menghadapi globalisasi. A. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan paduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Sikap keluarga dalam menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma,
dan tradisi lokal merupakan respon terhadap pengaruh globalisasi yang membawa masuknya budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari. B. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan nilai kebangsaan dan Pancasila. Menurut Carlina 2021, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam konteks nilai kebangsaan dan Pancasila mencangkup beberapa aspek. Yang pertama, pembentukan identitas kebangsaan. Kedua, pendidikan tentang Pancasila. Ketiga, penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, pengaruh positif terhadap komunitas. C. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Menurut Narak HM 2019, sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dalam kemajuan teknologi dalam pembangunan mencerminkan respon mereka terhadap perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global. D. Sikap keluarga menghadapi globalisasi dalam menyaring budaya asing dengan pengembangan usaha mikro. Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dengan pengembangan usaha mikro mencerminkan respon terhadap tantangan ekonomi yang muncul akibat perubahan global. Menurut Ujianti dan kawan-kawan 2023, dalam konteks ini, keluarga dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, kemandirian ekonomi. Yang kedua, penyesuaian terhadap perubahan. Ketiga, peningkatan keterampilan. Keempat, peningkatan keterampilan. Kelima, pemberdayaan komunitas. Dan keenam, preservasi budaya lokal. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.